Mem Paul akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, hari ini Mem akan khusus membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki atau sistem reproduksi pria. Nah, kalau kita mendengar kata reproduksi, reproduksi itu adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Jadi, reproduksi itu sendiri merupakan suatu cara suatu individu untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang reproduksi untuk menghasilkan individu yang baru, maka yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi manusia khususnya pria. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang yang pertama alat-alat reproduksi pria, kemudian yang kedua bagaimana cara menghasilkan sel spermatozoa melalui cara spermatogenesis. Kemudian yang akan kita bahas juga tentang apa saja bagian-bagian dari sel spermatozoa yang dapat menghasilkan individu yang baru tersebut. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Maka dari itu stay tune ya untuk penjelasan yang akan Mem jelaskan sesaat lagi. Halo, jumpa lagi pembelajaran bersama dengan Mem Paul. Di sini Mem Paul akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya tentang sistem reproduksi pada pria. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan reproduksi. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam reproduksi seksual, berarti bertemunya sel gamet jantan dan sel gamet betina yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan menjadi embrio hingga melahirkan seorang anak. Perempuan menghasilkan ovum dan laki-laki akan menghasilkan sperma. Sel sperma diproduksi oleh tubulus seminiferus di dalam testis yang banyak mengandung sel Sertoli yang memberi makan sel sperma yang belum matang. Proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria disebut spermatogenesis. Kemudian spermatogonium yang telah matang memperbanyak diri dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Sementara 4 fase pembelahannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat separuh dari jumlah kromosom. Pembentukan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian spermatogenesis itu dimulai sejak seorang laki-laki mengalami pubertas. Pada awalnya spermatogonium itu akan mengalami pembelahan mitosis di mana spermatogonium bersifat diploid 2N, kemudian membelah dengan cara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang masih memiliki sifat diploid atau 2N yang artinya sifatnya sama seperti induknya. Kemudian spermatosit primer akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder yang melalui cara meiosis 1 menghasilkan anakan bersifat haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2 kemudian menghasilkan spermatid. 4 buah sel spermatid ini merupakan sel sperma yang belum matang.
yang disimpan di dalam testis. Kemudian spermatid ini bersifat haploid yang akan matang kemudian akan menjadi sel spermatozoa yang bersifat haploid juga. Jadi hasil dari spermatogonim adalah pembelahannya itu ada 4 buah sel spermatozoa yang sudah matang. Kemudian pembelahan yang pertama adalah mitosis bersifat diploid atau 2N. Kemudian pembelahan yang kedua nanti adalah meiosis. Yang pertama, pembelahan meiosis yang pertama itu nanti sifatnya adalah haploid atau N, meiosis 1. Kemudian tahapan berikutnya nanti adalah meiosis 2. Mitosis itu dari spermatogonium ke spermatosit primer ke spermatosit sekunder itu meiosis 1, dan spermatosit sekunder ke spermatid itu adalah meiosis 2. Spermatid akan berkembang menjadi sel sperma matang atau disebut dengan sel spermatozoa. Alat reproduksi pria terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari penis, skrotum, dan uretra. Sementara bagian dalam itu terdiri dari testis, epididymis, uretra, vas deferens, fascicula seminalis, kelenjar prostat, dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Jadi itu adalah alat reproduksi pria, terdiri dari 2 bagian, satu bagian luar dan satu lagi bagian dalam. Ini adalah organ reproduksi pria. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Yang kedua, uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan. Kemudian yang ketiga, vas deferens menghubungkan dari epididymis ke fascicula seminalis. Kemudian yang keempat adalah skrotum, berfungsi menjaga suhu testis. Kemudian yang kelima adalah testis, berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam adalah epididymis, berfungsi sebagai penyimpan sperma sementara. Kemudian yang ketujuh adalah kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan basah. Kemudian berfungsi sebagai pelindung sperma dan menetralkan urin. Kemudian yang kedelapan adalah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan asam. Dan yang terakhir adalah vesicula seminalis yang berfungsi sebagai menghasilkan basa alkali, kemudian fruktosa atau monosakarida, dan menghasilkan hormon prostaglandin serta protein pembekuan. Kemudian cara untuk menjaga supaya tetap sehat organ reproduksi adalah olahraga teratur, kemudian no smoke, kemudian no alkohol, kemudian memakan makanan sehat dan bergizi, kemudian menjaga testis untuk suhunya tetap sejuk, karena itu baik untuk produksi spermatozoa. Kemudian no seks bebas. Jadi itu tadi adalah cara-cara untuk bisa merawat dan menjaga organ reproduksi pria supaya tetap dalam kondisi yang sehat dan menghasilkan sel spermatozoa yang kualitasnya baik. Kemudian sel spermatozoa itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian kepala, kemudian yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian ekor. Jadi ada kepala, bagian tengah, dan juga bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom yang strukturnya runcing, mengandung enzim yang bisa menembus ovum. Kemudian nukleus itu menjaga integritas gen untuk mengelola ekspresi gen. Kemudian sentriol itu membantu pembelahan sel. Bagian tengah mitokondria itu memberi energi untuk mobilitas sperma. Kemudian membran plasma itu adalah pelindung
spermatozoa yang berfungsi melindungi enzim. Kemudian ekor itu fungsinya membantu sperma berenang ke seluruh menuju sel telur. Kemudian spermatozoa merupakan pembawa materi genetik pria yang menentukan jenis kelamin anak melalui kromosom X atau Y. X adalah kromosom wanita dan Y 갑자기 kromosom pria. 내게 나타나준 너난 아무 Oke, baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, di situ Mem tidak membahas gangguan-gangguan apa saja yang bisa mengganggu pada sistem reproduksi pria. Maka dari itu kalian tetap harus belajar dan membaca buku maupun dari referensi-referensi yang lainnya yang sekarang ini bisa kalian akses dengan mudah ya, tentang bagaimana gangguan pada sistem reproduksi pria. Baik, terima kasih ya sudah menonton dan sudah mempelajari materi yang memberikan tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya sistem reproduksi pria. Oke, bye-bye.